gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang menghindari sifat nifak, kufur nikmat, dan kikir. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu nifak, kufur nikmat, dan kikir? Nah, sekarang kita akan membahas tentang nifak. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Jika ketidaksamaan itu dalam hal keyakinan hatinya kafir, tetapi mulutnya mengatakan beriman, maka termasuk nifak i'tiqadi. Nifak secara istilah yaitu menutupi kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya tidak sama dengan batinnya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina humul fasikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ada dua jenis nifak. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi atau keyakinan. Yang kedua adalah nifak amali atau perbuatan. Nifak i'tiqadi yaitu nifak besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Sedangkan nifak amali yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Ciri-ciri orang yang nifak adalah 1. Apabila dipercaya ia khianat. Yang kedua, apabila berbicara ia dusta. Yang ketiga, apabila berjanji ia tidak menepati. Yang keempat, apabila bertengkar ia curang atau mau menang sendiri. Nah, cara menghindari nifak ini anak-anak yaitu harus berkata apa? Berkata jujur dan amanah. Sebelum kita membahas materi tentang kufur nikmat, mari kita tepuk dulu biar lebih semangat lagi ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang kufur nikmat. Secara bahasa, kufur nikmat artinya menutup atau ingkar. Sedangkan menurut istilah, kufur nikmat adalah sikap mengingkari atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Orang yang kufur nikmat berarti orang yang mengingkari kenikmatan yang ada pada diri datangnya dari Allah. Ia tidak bersyukur baik lisan dan perbuatan atas nikmat yang ada dan sebagainya. Termasuk pula kufur nikmat bagi mereka yang mendapatkan banyak kenikmatan berupa harta, namun justru membelanjakannya pada hal-hal yang sia-sia. Kufur nikmat merupakan perilaku tercela yang dilarang Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kufur nikmat merupakan akhlak tercela yang harus dihindarinya. Cara menghindari sikap kufur nikmat adalah bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menggunakan harta benda yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhai Allah. Kufur nikmat merupakan akhlak tercela yang membawa sejumlah dampak negatif. Di antara dampak negatif kufur nikmat adalah sebagai berikut. Yang pertama, nikmatnya tidak akan ditambah dan bahkan dicabut oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan dosa atau bahkan laknat dari Allah. Yang ketiga, hidupnya tidak tenang sebab selalu merasa kekurangan. Yang keempat, nikmat yang dimiliki tidak berkah. Yang kelima, cenderung mudah iri dan dengki atas kenikmatan milik orang lain. Nah anak-anak, tahukah kalian apa yang dinamakan kikir? Kikir sama dengan pelit. Misalnya anak-anak kalau ke sekolah bawa bekal kue. Terus ada teman yang tidak membawa bekal. Anak-anak tidak mau ngasih, itu namanya pelit. Sekarang akan Ibu Guru jelaskan tentang pengertian kikir ya. Kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik pada diri maupun orang lain. Bisa berupa makanan, minuman, uang, dan lain sebagainya. Contoh, tidak mau membayar zakat, tidak mau berkurban saat hari raya padahal mampu. Itu termasuk contoh perbuatan kikir. Kikir merupakan salah satu sifat yang dilarang dan merupakan tipu daya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Dalam materi menghindari sifat nifak, kufur nikmat, dan kikir, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tersebut karena sifat-sifat tersebut sangat dibenci oleh Allah. Untuk itu harus kita jauhi. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah, menggunakan
harta benda yang kita miliki untuk hal-hal yang diridhai Allah dan selalu bertakwa kepada Allah, sehingga terbentuk pribadi yang tangguh dan toleran dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.